Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Selamat datang dalam ibadah Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Saudari Paskalin Dwi Aprilia, SSI Teol, membantu pelayanan di GPIB Fata Tenggarong dalam masa persiapan menjadi calon vikaris GPIB. Jemaat bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Hallelujah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 menjadi nas pembimbing kita pada saat ini. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai kamu juga. Ya Allah, kami mengakui di masa pandemi ini seringkali timbul kemalasan kami untuk terus menggumuli sabda-Mu. Kami mudah merasa bangga dengan pengetahuan yang kami miliki dan menutup diri terhadap pernyataan-pernyataan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang menginsyafi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya, kami cepat berpuas diri dan berhenti merenungkan firman-Mu. Ya Allah, di masa yang sulit ini pun kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Seperti kecapi yang digantung di pohon gandarusa, sehingga terbungkam suaranya. Kami pun gagal menjadi surat Kristus yang terbuka kepada orang lain. Ya Bapa di surga, ampunilah kami, dan dengarlah pengakuan kami, dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku,
Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayatnya yang kedua yang menyatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus-Mu dapat membimbing kami untuk memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami Tuhan yang siap mendengar-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal inilah dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin sebagian besar di antara kita pernah mendengar cerita tentang Mother Teresa atau Bunda Teresa. Ya, Bunda Teresa adalah seorang biarawati Gereja Katolik Roma yang menarik perhatian internasional dan memenangkan hadiah Nobel perdamaian atas usahanya dalam menyantuni anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin di seluruh dunia. Sejak masih kecil, Bunda Teresa telah merasa bahwa tujuan hidupnya yaitu untuk melayani Tuhan, dan ia ingin untuk menyebarkan kasih Yesus ke seluruh dunia. Dan pada usianya yang ke-18 tahun, Mother Teresa menjadi biarawati dan pergi ke India. Ia kemudian mengajar di sekolah Katolik di India.
Dan kemudian selama hidup di India, dia melihat di daerah Kalkuta, dia melihat bahwa di sana adalah daerah yang miskin. Banyak orang yang hidup miskin dan terlantar. Kemudian hatinya tergugah untuk menolong mereka. Ia pun mulai aktif dalam gerakan-gerakan untuk bertemu orang-orang miskin yang ada di sana. Ia bahkan menyesuaikan cara hidupnya dan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan orang miskin yang ada di sana. Bukan sesuatu yang tanpa tantangan tentunya. Ia sempat dikira ingin mengkristenisasi orang di daerah sana karena pelayanan ini tersebut. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan semangatnya dalam melakukan pelayanan. Gerakannya ini dimulai kecil-kecilan sebelum akhirnya meluas. Kemudian ia mendirikan sebuah ordo, yaitu Ordo Misionaris Cinta Kasih di Kalkuta, untuk menolong orang miskin, yatim piatu, penderita kusta, dan membela orang-orang yang dianggap sebagai beban bagi masyarakat. Kegigihan dan ketekunannya dalam melayani ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang di seluruh dunia saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita ingin melihat bahwa ternyata jauh sebelum Bunda Teresa menginspirasi kita dalam pelayanannya, ternyata di dalam Alkitab juga ada orang-orang yang gigih dan tekun dalam pelayanannya. Salah satunya yaitu Paulus. Bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-12, ingin memperlihatkan keteguhan dan kegigihan Paulus dalam melayani dengan adanya tuntunan dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul sendiri ditulis dengan penulis yang sama dengan Injil Lukas. Jadi ini adalah dua Injil dan kitab yang ditulis oleh penulis yang sama. Tema utama dari Kisah Para Rasul yaitu penyebaran Injil Kristus yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Bahwa ternyata Roh Kudus memiliki peranan yang penting yang membantu para murid dan menghibur para murid dalam pekabaran Injil yang mereka lakukan tentunya. Setelah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, Paulus di sini diceritakan menjadi giat dalam mengabarkan Injil. Bahkan kita melihat pada ayatnya yang pertama di pembacaan kita pada hari ini bahwa ternyata sebelum sampai di Efesus, Paulus telah menjelajahi daerah-daerah pedalaman untuk memberitakan Injil Kristus. Dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, kita dapat melihat bahwa di Efesus Paulus bertemu dengan orang-orang yang menjadi murid Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka di sini hanya mengenal dan baru dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan dan penyesalan akan dosa-dosa yang dilakukan. Dan mereka belum mengenal nama Yesus dan tidak mengetahui tentang Roh Kudus. Mereka belum mengenal Roh Kudus, padahal kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan manusia telah diceritakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-39. Bahkan karunia khusus yang dicurahkan oleh Roh Kudus seperti berkhotbah tentang Yesus menggunakan bahasa roh telah terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-11. Sehingga pada ayatnya yang keempat kita dapat melihat Paulus mengajar bahwa baptisan Yohanes saja itu belum cukup. Karena baptisan Yohanes masih mengakui dosa atau tanda penyesalan, tanda pengakuan dosa yang dapat dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi manusia perlu mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus dalam kehidupan manusia dan menerima Roh Kudus sebagai pembaharu. Jadi tidak cukup bahwa kita mengaku dosa kita saja, tetapi kita juga perlu untuk mengenal Yesus sebagai Sang Penebus, sebagai Sang Juru Selamat. Dan kita juga harus memiliki Roh Kudus sebagai pembaharu dalam kehidupan kita. Jadi tidak mungkin kita hanya mengaku dosa kita, tetapi hidup kita masih dengan cara hidup yang lama. Setelah menerima pengajaran yang diberikan Paulus ini, para murid memberi diri mereka untuk dibaptis sesuai dengan rumusan yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita bisa melihat dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Lalu kemudian Paulus menumpangkan tangannya dan Roh Kudus turun atas para murid. Penulis Kisah Para Rasul memperlihatkan bahwa pencurahan Roh Kudus di sini tidak hanya sesuatu yang dapat diketahui secara melalui iman saja, tetapi ternyata
dapat dikenali, dapat diketahui, dan dibuktikan secara objektif. Bagaimana cara membuktikannya? Kita melihat ketika para murid mengenal Yesus dan menerima Yesus dan dicurahkan Roh Kudus, para murid dapat bernubuat, dapat berbahasa roh. Jadi tidak hanya sesuatu yang dapat dilihat secara iman, tetapi bahkan bisa kita perhatikan secara objektif. Kemudian selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat dan mengajar dengan berani. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, yaitu mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi kemudian muncul orang-orang yang menentang pengajaran yang dilakukan oleh Paulus ini. Kita melihat sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh Paulus. Ia lebih memilih untuk memisahkan para murid-muridnya, dan menarik diri ke sebuah tempat belajar yang disebut ruang Tiranus. Selama 2 tahun ia tinggal di Efesus, ia memberitakan dan mengajar tentang Yesus Kristus dan melakukan berbagai mukjizat. Mukjizat yang dilakukan oleh Paulus ini bukan karena benda yang dia miliki, tetapi karena ini menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Paulus sebagai perantaranya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa kegigihan dan keteguhan Paulus dalam melayani dan memberitakan Injil. Paulus gigih menjelajahi berbagai daerah, bahkan sampai ke pedalaman. Ia lalu memberikan pengajaran tentang baptisan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ia membaptis dan membimbing para murid hingga percaya pada Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus. Ia melakukan pengajaran tentang kerajaan Allah meskipun ia kemudian ditentang oleh beberapa orang yang membencinya. Tetapi ia kemudian pergi ke ruang pertemuan Tiranus untuk mengajar di sana. Hal ini menunjukkan kepada kita semangat dalam diri Paulus yang terus menyala karena kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam dirinya. Kebencian yang dari orang-orang sekitar Paulus ini disebabkan mereka tidak mau mendengar pengajaran Yesus. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat Paulus atau membuatnya membuang waktu, menyia-nyiakan waktunya untuk menjelaskan mengenai pengajaran kebenaran tentang kerajaan Allah. Dengan hikmat dari Roh Kudus, Paulus memilih untuk tidak menyia-nyiakan pengajarannya. Ia lebih memilih untuk mengajar di sebuah tempat ruang kuliah, yaitu ruang Tiranus, sehingga orang-orang yang ingin belajar kepadanya atau ingin mengenal mengenai kerajaan Allah dapat datang kepadanya di ruang Tiranus tersebut. Lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita bisa tetap tekun dan teguh dalam melayani Tuhan? Kita belajar dari Paulus bahwa ternyata dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, masih ada saja halangan-halangan yang datang. Bisa saja ada orang-orang yang membenci kita. Di lain sisi pasti ketika ada yang membenci kita, kita ingin menjelaskan untuk membersihkan nama baik kita. Tetapi kita belajar dari Paulus bahwa ada saatnya untuk menarik diri, bukan berarti lari tetapi untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Bayangkan, waktu yang kita perlukan untuk menjelaskan kepada orang yang membenci kita, bisa kita gunakan untuk menyebarkan berita firman Tuhan, daripada kita harus membuktikan bahwa kita benar. Lebih baik menunjukkan tindakan kasih kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Paulus, ketika ada beberapa orang yang membencinya, ia lebih memutuskan pindah ke suatu tempat yang netral untuk berdiskusi dan mengabarkan berita kerajaan Allah kepada mereka yang mau belajar mengenai kerajaan Allah. Dari keputusannya inilah firman Tuhan semakin tersebar. Tentu saja ketika kita ingin melakukan hal seperti ini, kita juga harus meminta bimbingan dari Roh Kudus. Selain itu, kegigihan dan ketekunan dalam melayani yang saat ini menjadi tantangan kita, yaitu mengikuti, mengambil bagian, atau menjalankan tugas peran kita sebagai pelayan dalam Pelkat maupun dalam komisi-komisi yang ada. Bahkan pelayanan yang lain ataupun sebagai anggota Pelkat. Sekarang juga sudah ada panitia-panitia untuk menyambut Natal. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita. Saya yakin bahwa kita semua di sini kebanyakan rindu untuk hadir dalam ibadah langsung, bertemu bersama, beribadah bersama di gedung gereja ini. Tetapi apakah jika kita mengambil keputusan untuk beribadah langsung di gedung gereja ini, itu akan menjadi sebuah keputusan yang baik? Walaupun kita telah menjalankan protokol kesehatan yang ada.
Jangan sampai ketika kita malah beribadah di sini kita menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana kita dapat melayani di tengah situasi seperti ini? Pelayanan tidak hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Saya cukup senang, bukan cukup ya, tapi saya senang ketika di awal-awal masa pandemi COVID-19 saya sempat mengikuti beberapa kali ibadah live streaming GPIB Fata Tenggarong. Saya melihat bahwa semangat jemaat dalam memberikan apa yang mereka miliki. Ketika jemaat mau mengumpulkan apa yang mereka miliki, dijadikan satu, untuk diberikan, untuk dibagikan kepada korban ataupun korban yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19, baik itu dalam pekerjaan ataupun penghasilan mereka. Ternyata di sini juga jemaat di sini sudah memiliki kesadaran untuk melayani sesama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semangat seperti itu harus kita lakukan secara rutin, secara terus-menerus, jangan cuma di awal saja. Jangan sampai semangat melayani kepada sesama ini memberikan diri dalam pelayanan itu redup karena berbagai masalah yang harus kita hadapi. Wah, terlalu lama nih COVID-19, jadinya udah gak ada semangat lagi dalam pelayanan. Sebagai contoh, saat ini saya mendengar Pelkat GP ya, contohnya aja. Karena saya ikut beberapa kali ibadah GP. Pelkat GP saat ini sedang mencari pengurus baru. Saya tidak tahu dengan pelkat-pelkat yang lain, tetapi setahu saya pelkat lain sudah memiliki pengurus yang baru, tetapi belum ada SK dan belum diteguhkan. Tetapi kemudian akan menjadi sangat berat tantangannya bagi calon pengurus baru untuk menarik minat anggota agar terlibat aktif dalam ibadah GP atau kegiatan-kegiatan GP yang ada. Terlebih ibadah GP saat ini dilakukan secara daring. Saya yakin itu luar biasa sulitnya bagi calon anggota pengurus nanti. Sedangkan untuk pengurus yang sekarang aja saya yakin sangat kesulitan dalam mencari pelayan-pelayan dalam ibadah yang ada, bahkan untuk menarik minat teman-teman dalam ibadah yang ada. Kemarin saya ikut sekitar 15 orang, itu juga sudah gabungan dengan Bajem Hosana Loa Ulung. Nah, teman-teman jangan lupa untuk hadir ibadah GP setiap malam Kamis malam jam 7:30 sekalian promosi ibadah. Nah, tetapi kemudian jangan sampai karena banyak tantangan yang akan dihadapi. Tadi saya bilang bahwa calon pengurus nih banyak tantangannya. Pengurus-pengurus pelkat, pengurus-pengurus komisi ternyata banyak tantangannya. Ya sudah, kalau kayak gitu gak usah aja lah jadi pengurus dalam masa seperti ini. Jangan sampai hal-hal seperti ini mengundurkan niat kita untuk menjadi seorang pengurus pelayan Tuhan. Terus bagaimana solusi ketika menjadi pelayan atau pengurus dalam pelkat ataupun komisi, bahkan dalam panitia-panitia yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Untuk itu kita perlu mengandalkan peran Roh Kudus, minta bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat mencari jalan terbaik dalam pelayanan kita. Lagi pula nanti dalam pelayanan kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja bersama orang-orang yang lain. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ternyata Roh Kudus akan membimbing kita, bahwa ternyata ada orang-orang lain yang akan membantu kita dalam pelayanan. Justru disinilah menjadi tantangan bagi kita untuk melayani, sekaligus sebagai suatu kesempatan untuk memberikan inovasi-inovasi yang baru. Buah pemikiran baru dalam pelayanan yang menyesuaikan dengan konteks keadaan kita saat ini. Pelkat GP sudah melakukannya, inovasi yang baru, yaitu ibadah daring dari Zoom. Jemaat di sini juga sudah memberikan inovasi yang baru, yaitu ibadah live streaming. Seperti Paulus yang tidak lari ketika menghadapi tantangan, ia justru mengambil suatu tindakan yang baik. Inovasi baru yaitu membiarkan orang-orang yang ingin mengetahui dan mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah untuk datang kepadanya di ruang Tiranus. Hasilnya, semua penduduk Asia mendengar tentang firman Tuhan. Inovasi itu datang dari mana? Tentunya dari Roh Kudus yang telah dicurahkan Yesus Kristus kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi itu untuk para pengurus atau pelayan-pelayan, bahkan komisi atau tim-tim yang ada sudah memberikan inovasi-inovasi yang baru. Kemudian menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai anggota jemaat? Apakah kita hanya membiarkan para pengurus ataupun pelayan memiliki inovasi, tetapi kita sendiri tidak
mendukung inovasi-inovasi yang ada. Sebagai contoh, mungkin ibadah live streaming ini saja yang menonton sekitar 100 sampai 200 orang ya, kurang lebih ibadah di YouTube setahu saya. Sedangkan kita di sini ada memiliki sekitar 100 kakak dan dalam satu kakak saja bisa anggaplah 3 orang dalam satu kakak. Jadi bisa 300. Kemana yang lain begitu? Dan itu juga pasti ada dari jemaat-jemaat yang lain, bukan hanya dari kita. Jadi kita juga memiliki peranan untuk mendukung inovasi-inovasi yang ada. Ketika kita sudah difasilitasi dengan ibadah-ibadah yang ada, ibadah melalui live streaming, ibadah daring, bahkan ibadah pekan keprihatinan yang dikirimkan melalui grup-grup yang ada, kita juga memiliki peran untuk aktif terlibat, aktif untuk mendukung, sehingga para pelayan-pelayan kita ini bisa semakin semangat untuk melayani. Mungkin terlihat gampang saja ini tampilannya seperti ini ibadah, tetapi ternyata di belakang layar ini seperti apa susahnya. Jadi mari kita untuk saling mendukung dalam pelayanan kita. Karena kita sudah difasilitasi juga oleh tim multimedia khususnya untuk dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus akan terus berkobar dalam diri kita dan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kerajaan Allah akan terus kita beritakan kepada semua orang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, karena kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah memampukan, menguatkan, bahkan terus berjuang bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh makhluk ciptanya. Untuk itu mari kita sama-sama untuk saling melayani, mari kita sama-sama untuk saling teguh melayani dan mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati, amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap teguh dan gigih dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami yakin Tuhan bahwa kehadiran kami adalah untuk memberikan makna bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu, kami mohon agar kiranya Tuhan menyertai kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengulurkan tangan pengasihan Tuhan kepada mereka, agar mereka boleh kembali menjalani hari-hari mereka dengan baik. Tuhan juga kiranya menyertai keluarga yang senantiasa mendampingi mereka, agar mereka juga memiliki kekuatan dalam mendampingi rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk kami ataupun saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, teman hidup, ataupun yang sedang mendambakan keturunan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan mereka kesabaran, agar kerinduan mereka dapat terjawab di waktu yang telah Tuhan tentukan. Begitu pula kami berdoa Tuhan untuk para janda, duda, yatim piatu dan lansia dalam setiap keterbatasan ataupun apapun yang mereka rindukan, kiranya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang saat ini sedang dalam masa studi ataupun kami yang sedang bekerja, kiranya Tuhan memampukan kami dan memberikan kami hikmat agar kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami baik sebagai siswa, mahasiswa ataupun pegawai. Kami berdoa untuk kami ataupun saudara-saudari kami yang sedang mengalami duka, baik akibat musibah ataupun bencana alam. Kiranya Tuhan sebagai Sang Penghibur memberikan penghiburan bagi mereka. Bahkan jika Tuhan berkenan, pakailah kami sebagai alat Tuhan untuk menghibur ataupun membantu mereka. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang saat ini boleh bersuka cita atas ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan. Kiranya kasih Tuhan tetap senantiasa menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang pekan berjalan. Kiranya Tuhan menyertai sehingga semua dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan proses pembangunan gedung serbaguna GPIB Fata Tenggarong. Tuhan mengetahui kerinduan kami, tetapi kiranya gedung serbaguna kami boleh terselesaikan di waktu yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta, penatua, diaken, pengurus unit-unit misioner, dan karyawan gereja yang senantiasa memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, terlebih GPIB. Kiranya Tuhan menyertai dari tingkat sinodal, mupel, bahkan hingga bajem dan pospelkes yang ada, sehingga kiranya melalui gereja-gereja Tuhan ini, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami ini, agar mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Kaltim, terlebih Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat saat ini kami berada. Kiranya Tuhan menyertai ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami masih dalam pergumulan melawan wabah COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menyertai setiap kami yang terlibat langsung dalam melawan COVID-19, agar kami boleh tetap sehat dan membantu mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk petugas pada hari ini, para presbiter, organis, prokantor, bahkan tim multimedia yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu, juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur di tengah ketidakpastian karena goncangan pandemi COVID-19, Engkau memelihara anak-anak-Mu, Engkau beri kami rezeki dan boleh berbagi. Terimalah persembahan yang telah terkumpul ini sebagai lambang penyerahan diri kami yang mengaku bahwa Yesuslah sumber hidup kami. Jadikanlah persembahan ini saluran berkat yang memuliakan nama-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Ephatha Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah minggu tanggal 11 Oktober 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Albert Gosling, Pelayan 1 Penatua Elia Lele, Pelayan 2 Diakan John Loren Barus, Prokantor Bapak Yosef Limbongkalo, dan organis Saudara Tony Silaban. Majelis Jemaat GPIB Ephatha Tenggarong mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudari Paskalin Dwi Aprilia SSI Teol pada ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan bahwa di Bajem Hosana Lua Ulung sedang ada pekerjaan pengurukan lahan gereja dan sejumlah orang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan ini, silakan menghubungi Penatua Yudiarta. Daftar yang ikut ambil bagian dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Diberitahukan bahwa Pendeta Carolina LG Tarulabi akan menjalani cuti tahunan tahap 1 dari tanggal 6 sampai dengan 14 Oktober 2020. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Pendeta Carolina LG Tarulabi SSI Teol, Pendeta Jemaat GPIB Ephatha Tenggarong, anak dari Bapak Pendeta Christian Tarulabi dan Ibu Shirley Nahumuri, dengan Saudara Bernardus Carlo Sumampo, Jemaat GPIB Shalom Depok, Sektor Pelayanan Ebenezer, anak dari Bapak FX Jeffrey Sumampo dan Ibu Nigusti Ayu Putu Negara Yati. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah di GPIB Jemaat Shalom Depok. Dan keluarga mengundang jemaat untuk menghadiri peneguhan dan pemberkatan perkawinan secara online melalui live streaming YouTube channel GPIB Shalom Depok. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa di gereja telah disiapkan Sabda Bina Umat edisi bulan Oktober dan November tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share melalui WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Terima kasih. Jemaat, silahkan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
ke dalam dunia. Bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, marilah kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.